102 FM Radio Nabai Mulia, masih di Selam Motivasi, dan kita masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dr. Tripitara untuk pagi hari ini tentang making peace past mistakes ya. Jadi setiap orang itu biasa, lumrah bikin kesalahan. Cuman seberapa lumrahnya orang boleh bikin kesalahan, dan seperti apa kita itu menghadapi orang yang bikin salah. Tadi sudah sedikit disampaikan sama Pak Tripitara ya tentang hal itu. Nah, untuk yang bertanya, nah ini memang seputaran yang paling sering dan deket Pak Tri. Kalau tadi Pak Tri bilang kalau atasan yang bikin salah, kita nggak punya power buat apa nih, buat marah, buat nggak suka ya. Paling cuma dibatin aja gitu. Ini semoga kantor-kantor lagi pada dengerin ya kan, karyawan-karyawan juga pada dengerin biar saling. Kadang-kadang kan kalau orang yang sendiri ngasih tahu kan suka ada sakit hatinya, tapi kalau orang netral kayak Pak Tri itu didengerin, oh oke, bisa diterima semua gitu Pak Tri ya. Nah ini tentang rumah tangga nih Pak Tri. Kalau atasan kan jelas kita agak riku, nggak enak, sungkan mau gimana. Cuman kalau ke anak, orang tua punya power yang merasa full power, merasa berhak atas anaknya, ya kan. Padahal anak itu adalah milik dirinya sendiri ya. Orang tua tuh kan tugasnya hanya ya mendidik dan sebagainya. Karena merasa dia anak kita, nah kita ini suka kalau anak bikin kesalahan tuh ya orang tua begitu. Bagaimana Pak untuk bisa mengerem rasa ngejudge ke anak? Terjadi setiap hari nih pada setiap hari Pak. Kok setiap hari loh? Setiap hari pada kehidupan rumah tangga kan itu. Setiap hari, ya. Oke. Tidak satu rumah itu ya, tapi tidak, semua orang. Semua orang. Tidak hanya tertentu saja, enggak. Contoh kasus kemarin, baru saja hari Selasa. Ya. Saya ini kan baru tadi tidak ada istri kan, sehingga salah satunya pada saat saya mau berangkat kantor, ya posisinya saya sudah menyampaikan pada anak saya yang masih SMA. Konkret ini. Nah, nanti tolong jemurannya kalau adik mau berangkat untuk keluar, tolong dimasukkan. Maksudnya dimasukkan tuh dijemur yang tidak dalam posisi terbuka. Indoor gitu ya. Harus masuk indoor. Ini di outdoor. Nah, apa yang terjadi pada saat siang itu posisinya dia pamit. Ya, saya pamit gitu ya. Pak udah berangkat sudah sejak pagi. Nah, posisi di situ saya tanya, jemurannya sudah dimasukkan belum? Saya udah ketahui. Itu hari-hari saya Pak. Ternyata jawabannya, aduh belum ya. Tadi lupa. Masih siang, masih cuaca cerah gitu. Saya kan berpikir bahwa oh iya, baiklah. Ini kan sesuatu yang baiklah. Saya cuman baiklah. Baiklah. Posisinya nggak marah, nggak apa, karena cuaca ini kan jam 1 ke atas mulai meredup kan. Kemarin hujan terus tuh. Dan posisinya ini kemungkinan hujan sangat tinggi kan. Nah, ternyata betul. Jadi saya pulang itu posisinya hujan. Di tempat saya kan jalan Kaluang itu kan posisi sangat lebih mudah hujan. Di sini kota belum, sana sudah hujan. Nah, betul apa yang terjadi saat saya pulang, ya hujan, artinya sudah basah. Apa yang sudah dijemur. Jemurnya udah basah? Sudah, kan sudah lewat hujannya. Gimana Pak Tri menyikapi gimana? Saya mau belajar. Saya tenang aja, karena memang ini resikonya adalah basah. Iya, kenapa? Sesuatu yang sudah basah, mosok kemudian kita marah-marah tetap basah kan? Aduh Pak, tolong saya deh, Allah ya Allah, tolong saya. Saya pengen banget begitu Pak. Padahal ini anak ini nanti pulangnya maghrib kan posisinya. Nah, dia udah ketakutan pulang. Aduh, aku banget. Tapi kayaknya putranya Pak Tri udah santai deh. Bapak nggak bakalan marah, udah biasa soalnya. Saya tidak membahas tentang kenapa kamu tadi gimana enggak. Cuma gitu ya? Pada saat pulang saya tunjukkan, Dek, itu basah tuh bajunya tuh. Nah, ingat tadi perintahnya apa? Kan disuruh kalau pergi sudah kita keluar, masukkan. Masukin ya. Nah, saya bisa memahami dia, persepsi dia. Maka gini, besok lagi ketika kita ini diperintah apa atau ada message apa, perhatikan message-nya, jangan buat persepsi. Nah, jadi ini sebuah pembelajaran aja. Saya tadinya pakainya basah, sudah dicuci basah lagi. Tapi konsekuensinya putranya yang suruh nyuci lagi atau? Oh enggak, saya enggak akan melakukan dia untuk kasih dihakimi. Punishment gitu enggak ya? Enggak kasih punishment. Kenapa? Karena dia juga bajunya basah kan.
yang bajunya itu kan bukan punya saya saja, punya dia juga. Artinya itu sudah sebuah persoalan resiko. Kenapa aku kemarin atau tadi tidak memasukkan sebagaimana pesan. Itu hal-hal yang kayak gitu enggak ada masalah. Pernah suatu ketika anak saya yang waktu itu sudah habis sakit ya, kemudian belajar nyetir mobil. Pada saat nyetir mobil itu ditabrak orang. Dia posisinya apa namanya, mau belok kanan gitu ya, sudah pada posisi di dekat belajar nggak mobilnya? Oh enggak, dia sudah bisa naik mobil sebetulnya. Sudah punya SIM. Cuma pernah sakit dan amnesia kan. Tapi posisinya sudah ketika didampingi sudah aman. Waktu itu mbak mobil sendiri. Itu terjadi kecelakaan. Ya saya tenang aja ketika dikabari. Posisinya terus kemana? Oh dia urusannya ke polisi dan sebagainya, dia sendiri nggak masalah. Gitu. Termasuk ketika pernah BPKB motor dia hilang. Nah itu sesuatu yang tadinya sampai bilang nggak usah bawa BPKB, nanti nggak malah hilang. Ternyata hilang betul. Kan itu kesalahan ya. Karena istilahnya ngeyel di bawah. Iya, saya cuma ini kalau ngurusnya tidak mudah, panjang, coba diurus, bisa nggak? Ya itu dia tanggung jawab untuk mengurus. Jadi tidak perlu kita marahi. Itu kalau umurnya udah bisa ngurus Pak, misalnya itu terjadi sama anak-anak yang nanggung remaja gitu ya, untuk hal-hal yang konsekuensi resiko terjadinya itu akan besar resikonya, tapi tetap dilakukan, akhirnya yang berbalik ke orang tua, mau nggak mau orang tua yang harus melakukan semuanya. Itu gimana? Nah makanya kita ketika mau melepas anak harus dilihat, melepaskan sendiri, dilihat bagaimana dia mampu nggak. Ketika itu mampu, ya sudah kita lepaskan. Coba bayangkan, kita anggap orang tua menganggap dia belum mampu, tapi aku tuh bisa, nah, tapi ternyata tetap terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Enggak apa-apa, untuk pembelajaran. Jadi tadi contoh ya, anak saya waktu yang kecelakaan tadi, dia ngomongnya itu belum bisa ngomong baik karena amnesia itu kan akhirnya afasia, nggak bisa ngomong. Proses pembelajaran ngomong itu bisa menyelesaikan apa yang dia selesaikan untuk urusan bawa orang itu ke klinik rumah sakit itu. Jadi semuanya selesai. Artinya bisa terjadi tanpa Pak Tri bantu, tanpa saya bantu. Jadi saya belum ada. Begitu sudah pulang ya semua sudah fine saja. Jadi saya mencoba untuk mempercayai anak ini ketika dia ada sebuah trouble, salah yang dia lakukan. Saya yakin dia akan berusaha sebuah yang bisa dia lakukan semaksimal mungkin. Karena kita sudah mempersiapkan dari awal, diajari mandiri, belajar untuk bagaimana dia survival ketika ada sesuatu yang tidak pernah dia harapkan terjadi. Jadi itu sebagai bagian proses pembelajaran. Kenapa? Ketika kita memberikan peluang, silahkan boleh salah. Itu justru anak itu akan belajar mencari sesuatu yang justru meminimalkan salah. Amin. Kan gitu. Tapi kalau kita nggak percaya, anak juga nggak akan berani melakukan sesuatu. Jadi gitu ya, Pak? Ketika orang itu diprotek untuk tidak boleh salah, maka dia nggak akan tumbuh untuk kemampuan survival, kemampuan untuk bagaimana dia harus bertahan hidup, bagaimana dia untuk bisa mencari hal-hal yang tidak pernah dia lakukan, harus lakukan. Saya mengalami yang namanya BPKB hilang, itu prosesnya panjang. Menyiarkan radio, kalau itu dia lakukan, padahal dia ngomongnya belum jelas, tapi bisa. Orangnya yang diajak ngomong dia paham juga. Masya Allah. Tapi saya yakin aja, insya Allah bisa, Allah akan menolong dia. Aduh, yakin Pak, begitu. Gimana sih? Positive thinking. Ini ibu-ibu tolong ya, dengerin ya. Saya dan teman-teman saya, ya kan, Pak Tri, ini kan saya nggak begitu ya. Saya nggak gitu. Saya termasuk orang yang termasuk di komunitas yang kalau anak bini salah ya marah gitu. Nggak yang tenang. Nah, sikap real Pak, tolong dikasih contoh. Misalnya anak berbuat salah, misalnya kalau anak saya pecahin piring, saya udah nggak marah, udah hati-hati ntar kamu nginjek pecahannya gitu, hati-hati stop gitu aja. Kalau dulu gimana sih Bu, ya hati-hati ya. Itu tuh menurut Pak Tri, itu ibu begitu tuh wajar nggak? Kalau Bu ya hati-hati kamu tuh gimana bahasa gitu loh. Nah itu satu, pertama wajar nggak? Yang kedua, bagaimana cara ibu secara realnya Pak ya, menghadapi anak yang bikin kesalahan tuh kayak Pak Tri, ya udah tenang aja gitu.
tuh gimana? Memandang sebuah kesalahan jangan sebuah keburukan. Itu Pak paling mendasar. Ya, jadi contoh yang paling real adalah ketika yang namanya sebuah kesalahan dipandang sesuatu aib, sesuatu yang tidak boleh, maka kita akan tadi marah akhirnya. Terus sadar itu dulu, kita harus sadar. Maka bahwa kalau kita itu aib, orang akan nggak berani melakukan hal yang lebih besar gitu maksudnya. Iya kan, ya? orang nggak berani mengambil sebuah risiko salah. Jadi nggak bisa bergerak kan? Nggak punya inisiatif, nggak punya. Karena takut ya Pak? Takut. Jadi orang itu kalau tidak bolehkan salah, itu orang pasti nggak mau melakukan sesuatu resiko yang dia akan tempuh, karena nanti kalau salah saya dimaki-maki, saya dimarahi, saya dihukum, kan gitu. Tapi ketika kita itu memberikan sebuah kelonggaran, boleh salah, tapi tanggung jawab terhadap apa yang jadi salah tadi, maka anak ini akan menjadi tanggung jawab nanti dan berani melakukan sesuatu terobosan-terobosan yang di situ itu untuk supaya dia malah justru berkembang dengan baik. Orang-orang hebat itu dimulai dari salah, Mbak, dan berani mengambil kesalahan itu bukan sebagai aib, dan itu bisa bangkit dari sebuah kesalahan. Thomas Alva Edison itu betapa kali salah itu hampir 1000 kali, sehingga baru yang ke-1000 benar. Nah, coba kalau kita ini sudah tidak bolehkan salah, nggak berani, kemudian dibully, waduh, akhirnya kita nggak berani melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa inovasi, sesuatu kreativitas hilang semua. Jadi menumbuhkan keberanian untuk menanggung siap salah. Jadi siap salah itu katanya nggak banyak orang berani. Iya, siap salah ya? Kan gitu. Maka saya tadi mengatakan anak saya dulu ketika habis amnesia, itu bayangkan geografis itu kan bisa nggak tahu. Iya. Maka saya coba pakai apa? Pakai GPS. Saya kasih HP, kasih GPS, sehingga dia kemana saja termonitor. Dibawain itu ya? Iya. Dipantau GPS ya Pak ya? Iya, dipantau GPS. Iya. Jadi dia berani untuk memetakan ini, oh saya harus ke sini. Terlihat. Suatu ketika HP-nya hilang, jatuh. Nah, itu juga alhamdulillah sudah bisa, geografisnya bagus. Jadi sudah bisa kembali ke rumah dengan aman. Dan itu belajar kayak gitu itu tidak mudah, Mbak. Berani untuk melakukan sesuatu yang antara salah dan benar itu jangan hanya siap benar. Orang yang siap benar itu harus siap salah. Kan begitu. Saya mau nanya apa nih Pak sebentar. Saya tanya baik banget loh Pak. Oh, silakan. Pertama, orang tua harus memberikan ruang anak untuk bisa berbuat salah. Ya. Sebatas apa? Batasannya seperti apa? Apakah kita gimana ya tanya ya? Jadi anak-anak tuh boleh salah, tapi even itu kesalahan yang misalnya hal yang kita anggap besar pun juga kita harus nggak apa-apa atau menerima bahwa oke, itu kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kantor, kalau profesional, itu seberapa langkah yang keberapa kalau misalnya teman melakukan kesalahan, partner melakukan kesalahan, dan itu tidak ya udah kamu manusia salah, tapi boleh mulai kalau tadi udah ada evaluasi ya Pak ya. Setelah evaluasi apakah warning, peringatan untuk supaya tidak mensahkan kesalahan yang dilakukan, karena ini profesional. Ya kan, sama-sama tahu batasan antara karyawan dan atasan kan Pak, supaya lebih enak. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi. Pertanyaan intinya saya jadi bingung malah. Kita break dulu ya Pak ya. Siap.